Saat mesin mengaum lembut di hanggar PT Dirgantara Indonesia di Bandung, mata kita tertuju pada sayap tinggi NC212I 2025 yang gagah, propeller kompositnya berkilau, dan avionik digital yang tampak seperti pesawat masa depan. Tidak banyak yang tahu setiap unit NC212I menampung puluhan rahasia teknologi, kelebihan operasional, serta peluang strategis yang bisa mengubah peta penerbangan dan pertahanan Indonesia. NC212I 2025 adalah jawaban atas kebutuhan negara kepulauan, di mana medan tak selalu mulus, landasan tak selalu beraspal, dan kebutuhan banyak misi sangat bervariasi. Ketangguhannya terlihat dari kemampuan mendarat dan lepas landas take off dan landing, dari landasan rumput atau pasir hanya sekitar 600 meter. Ini bukan angka kecil, medan sempit dan kondisi sulit menjadi tantangan sebagian besar pesawat angkut. NC212I dilengkapi ram door, membuat proses bongkar muat-muatan berat atau besar jadi lebih cepat dan mudah tanpa infrastruktur berat. Berkali-kali dilaporkan bahwa pesawat ini bisa membawa hingga 3 ton muatan, atau hingga 28 orang penumpang, tergantung konfigurasi, baik itu logistik, pasukan, medevac, atau evakuasi bencana. Avionik sudah terbarukan, full glass cockpit, autopilot, sistem elektronik terbaru sehingga pilot dapat mengoperasikan pesawat dengan monitoring digital penuh, lebih aman dan efisien. Propeller sudah berbahan komposit, lebih ringan, sehingga mengurangi beban struktur dan meningkatkan performa. NC212I 2025 bukan lagi sekadar upgrade kosmetik, ini transformasi fungsi dan teknologi. Dalam acara serah terima, Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto menyatakan kebanggaan karena pesawat ini adalah buah karya anak negeri, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 40%. Ini berarti hampir setengah bagian pesawat dibuat atau dirakit di dalam negeri, termasuk struktur utama dan banyak komponen pendukung. Meski mesin dan propeller masih impor, aspirasi untuk meningkatkan TKDN terutama dalam avionik sedang berjalan. Penting untuk diketahui misi-misi yang bisa dijalankan pesawat ini sangat luas, angkut pasukan ke daerah terpencil, evakuasi medis, pengiriman logistik ke pulau-pulau terluar, foto udara untuk pemetaan atau patroli, bahkan modifikasi cuaca, rainmaking, dengan menyebarkan garam NaCl ke atmosfer guna mendukung curah hujan di wilayah yang kekeringan. Kemampuan modifikasi cuaca ini adalah salah satu keunikan yang tak dimiliki banyak pesawat angkut ringan. Bukan hanya soal fungsi, tapi juga soal ekspor. PT DI telah menjalin pemesanan dengan Vietnam dan Filipina, bahkan Indonesia membidik pasar Thailand untuk pengiriman beberapa unit NC212I. Pasar Asia Tenggara, kawasan kepulauan dan negara tropis dengan medan sulit sangat cocok untuk pesawat jenis ini. Jika berhasil, ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen pesawat ringan multiguna di kawasan. Skadron Udara 4 Wing Udara 2, Lanut Abdurrahman Saleh di Malang menjadi basis operasional beberapa unit NC212I. Dari sana, pesawat-pesawat ini siap menjangkau wilayah timur Indonesia, pegunungan, pulau-pulau terpencil, bahkan landasan seadanya. Setiap take-off dari landasan kasar di pegunungan membawa logistik, harapan, bantuan kepada komunitas yang selama ini sulit dijangkau. Dalam hal performa, NC212I memiliki panjang lebih kurang 16,5 meter, lebar bentang sayap sekitar 20,28 meter dengan winglet di ujung sayap, tinggi sekitar 6,6 meter. Mesin ganda turboprop Honeywell TPE 331-12 Junior-701C, baling-baling Doughty Rotol 4 bilah dengan diameter sekitar 2,75 meter. Kecepatan jelajah dan maksimum mendekati 360-370 km per jam tergantung beban. Ketinggian terbang operasional efektif untuk misi-misi jelajah sedang. Kapasitas bahan bakarnya cukup untuk mencapai misi jarak sedang sambil membawa muatan berat. Pendaratan darurat saat cuaca buruk pun masih dalam jangkauan karena sistem kontrol dan avionik yang mendukung instrumen penerbangan, panduan navigasi modern, sistem komunikasi, flight instruments dan autopilot memungkinkan keamanan lebih tinggi dalam kondisi visibilitas rendah. Dari kokpit, pilot dapat memonitor segala parameter mesin, bahan bakar, kecepatan, ketinggian, bahkan kondisi lingkungan sekitar. Semua ini disatukan dalam layar digital, bukan hanya panel analog tua.
Tantangan ada pasti, logistik suku cadang impor, pelatihan awak, certificate maintenance, kesiapan infrastruktur darat di lokasi terpencil. Pemilik dan operator harus menyediakan bengkel, teknisi, spare part, pelatihan cadangan untuk situasi darurat. Tetapi semua tantangan ini justru menjadi kesempatan untuk memperkuat industri dalam negeri. Setiap perawatan, pelatihan, dan perbaikan lokal adalah bagian dari ekosistem pertahanan yang lebih kuat dan berdikari. Visualisasinya luar biasa saat NC-212I mengudara dari landasan rumput di pagi hari, kabut tipis menguap, mesin turboprop menyemburkan tenaga, sayap membuka dengan winglet memotong udara, propeller berputar cepat, bayangan pesawat di runway yang belum diaspal, dan petugas ground crew dengan kemeja seragam menjaga kesiapan sebelum lepas landas. Semua elemen ini menggambarkan kesiapan, kehormatan, dan kekuatan teknologi Indonesia siap menghadapi medan berat. Pemerintah dan PT DI memiliki visi bahwa NC-212I bukan hanya milik militer. Bisa juga berguna untuk misi sipil dalam keadaan darurat, bantuan kemanusiaan, mitigasi bencana, latihan penerbangan, transportasi warga di wilayah terpencil, dan dukungan penelitian udara atau pemantauan lingkungan. Bayangkan komunitas di Papua, Maluku, Kalimantan yang selama ini sulit dijangkau, NC-212I bisa menjadi jembatan terbang antar pulau, membawa obat, makanan, dokter, bahkan komunikasi. Kehadiran pesawat ini memberi harapan nyata bahwa tidak ada daerah terlupakan. Ketika alarm kesiapsiagaan bencana berbunyi, gempa, gunung meletus, banjir, angin kencang memutus akses jalan. Jalan darat mungkin lumpuh, pelabuhan pun terkendala. Tapi udara tetap bisa dilalui. NC-212I, dengan pendekatan STOL dan kemampuan operasional di landasan sederhana, bisa memecahkan bottleneck logistik saat krisis. Angkut cepat, misi penyelamatan cepat, respon cepat, nyawa bisa terselamatkan. Itu bukan sekadar teori, itu misi nyata yang diemban pesawat ini. Di sisi diplomasi dan pertahanan, punya armada NC-212I sebanyak 9 unit berarti Indonesia mulai memiliki kapasitas nyata untuk menjalin kerjasama pertahanan, menawarkan bantuan, berbagi teknologi, dan ikut pamer teknologi di forum internasional. Ekspor ke negara tetangga memperlihatkan kepercayaan terhadap kualitas produk dalam negeri. Setiap unit NC-212I yang diterbangkan ke luar negeri adalah bukti bahwa Indonesia tidak lagi hanya membeli, tetapi membuat, memproduksi, dan bersaing. Malam tiba di hanggar setelah hari panjang, NC-212I terparkir, lampu runway memantul di bodi propeller dan sayapnya, petugas ground crew sedang membersihkan permukaan pesawat, teknisi memeriksa avionik. Semua komponen yang telah dibuat oleh tenaga dalam negeri, bagian-bagian impor, perawatan, pengecekan, dijalankan dengan standar tinggi. Itu bukan hanya soal pesawat, tapi soal reputasi bangsa. Di akhir, ketika pesawat ini meluncur ke langit, membawa muatan, membawa harapan, membawa kesehatan, keselamatan, pertahanan, dan pendidikan ke daerah terluar Nusantara, NC-212I 2025 membuktikan kekuatan teknologi Indonesia tidak bisa diremehkan. Bangsa yang mampu terbang di atas tantangan adalah bangsa yang tidak takut menghadapi kerumitan. Bangsa yang menciptakan pesawat seperti ini menunjukkan bahwa masa depan bukan cuma mimpi, tapi hasil kerja keras, inovasi, dan kebanggaan bersama. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu penasaran dengan review performa terbang nyata, perbandingan dengan pesawat sejenis dari luar negeri, atau bagaimana rasanya duduk di kokpit NC-212I, tulis di komentar.